Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kami menghadapi pemilu nanti, sementara Anda lihat di papan reklame banyak calon yang non muslim? Lah, jangan. Kalau nah ini barulah khilafiyah, ya. Anda lebih setuju pendapat yang jangan ikut-ikutan sama sekali. Apakah pemerintah mewajibkan ikutan? Mewajibkan nggak? Di rumah. Di rumah udah jangan ikutan. Ustadz, nanti kalau kita tidak memilih, karena kita meyakini keharaman cara demikian. Ini haram, ini bukan cara islami. Nggak mungkin kita mendirikan syariat dengan cara demikian. Mendirikan amar ma'ruf nahi munkar dengan cara, nggak mungkin. Ustadz, tapi nanti kalau kita nggak milih, orang kafir yang milih, akhirnya mereka yang menang. Begitu kan? Ini babi haram jangan dimakan. Ustadz, nanti kalau kita nggak makan, ntar tuh babi dimakan kafir, Ustadz. Begitu? Ajib gak? Terkait dengan ini ada sebuah masalah penting. Nah, bagaimana Ustadz kalau ada pemilihan umum atau pilkada dan yang semaknanya? Apakah kita ikut? Nah, saya sampaikan ini sebagai amanah. Nah, sebagai amanah diniyah, tanggung jawab saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh kaum muslimin. Saya menyatakan haram bagi kaum muslimin ikut campur dalam urusan itu. Saya katakan lagi haram hukumnya bagi kaum muslimin punya andil sedikit maupun banyak dalam urusan seperti itu. Bagaimana cara menjelaskan alasan kita tidak ikut pemilu kepala, alasan tidak ikut pemilu kepada orang awam yang biasa taklim di majelis. Alasan mereka, orang yang tidak ikut pemilu itu tidak mau berpartisipasi melahirkan pemimpin yang jujur dan amanah. Apalagi kalau seorang yang tidak memilih akan memberikan kesempatan kepada orang-orang fajir menggolkan jagoannya. Nah, ini kan alasan saja. Itu kebanyakannya was-was dari syaitan. Kemudian yang kedua, apakah sistem demokrasi dan pemilu dari Islam? Bukan dari Islam. Jika kita mengkhawatirkan orang Syiah jadi pemimpin, maka kita harus aktif terlibat dalam kompetisi politik sebagai suatu mekanisme demokrasi di Indonesia. Bagaimanapun Pak Ustadz, sebagian, jangan sebutkan nama lembaga ya, dan jangan sebutkan nama orang, saya sarankan begitu. Tidak peduli dengan dakwah di dunia politik, namun tidak mau orang kafir dan Syiah menjadi pemimpin. Tentu saja dalam Islam kita tidak dilarang sebenarnya untuk memimpin ya. Tapi jangan juga sampai ke satu titik yang kita jadikan target dengan hal haram. Sistem demokrasi di Indonesia ini sistem yang ngaco udah. Ini ngelantur. Siapa yang kuat, dia yang menang. Hah? Mau orang bodoh kah, mau orang pintar kah, mau orang kafir kah, mau orang, ini sistemnya yang salah. Kalau seseorang dipaksakan seorang muslim masuk dalam kancah politik seperti ini dengan alasan kita harus juga memilih pemimpin yang muslim, maka ini keliru. Karena jalannya sudah salah. شيخ ما حكم الانتخابات الموجودة في الكويت؟ علما بأن أغلب من دخلها من الإسلاميين ورجال الدعوة فتن في دينهم، وأيضا ما حكم الانتخابات الفرعية القبلية الموجودة فيها يا شيخ؟ أنا أرى الانتخابات واجب، يجب أن نعين من نرى أن فيها خيرا، لأنه إذا تقاعس أهل الخير من يحل محله؟ أجب، إذا تقاعس أهل الخير من يحل محله؟ أهل الشر أو الناس السلبيين اللي ما عندهم خير ولا شر، أتباع كل نعم. فلا بد أن نختار من نراه صالحا. فإذا قال قائل اخترنا واحدا لكن أغلب المجلس على خلاف ذلك، نقول ما خالف. هذا الواحد إذا جعل الله فيه بركة وألقى كلمة الحق في هذا المجلس سيكون لها تأثير، سيكون لها تأثير ولا بد